Assalamualaikum, langsung aja ke tutorialnya seperti video yang ada di depan tadi. Sebelum ke tutorialnya, kalian bisa download semua bahan-bahannya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut, kemudian pilih yang tambah proyek baru. Pilih video, masukin mentahan video bitnya, lalu klik tambah. Klik videonya, lalu pilih yang ekstrak audio. Klik audionya, lalu pilih yang GBG potongan. Nah, di sini kalian tinggal lurusin garis yang warna putih yang ada di bawah dengan titik kuning yang ada di atas. Kalau udah lurus, kalian tinggal klik yang tambahkan irama. Kalian lakukan sampai akhir soundnya. Kalau udah, klik tanda checklist. Oke, kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke awalan. Klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan satu foto. Lalu klik tambah. Untuk mentahan video bit dan akhirannya kalian hapus aja. Untuk foto yang pertama ini durasinya kalian panjangin sampai di titik bit yang ke sebentar ya. Nah, kalian panjangin sampai di titik bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di titik bit yang ke 9 ya. Masih di foto yang pertama, fotonya kalian perbesar sedikit melebihi layar. Untuk fotonya kalian lebarin biar gampang editnya. Di titik bit yang pertama, tambahkan keyframe tetap. Kembali lagi ke awalan, tambahkan keyframe, fotonya naikkan ke atas sedikit aja. Di tengah-tengahnya, kalian bisa tambahkan grafik. Pilih yang memantul 3. Kemudian checklist. Nah, kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang kedua. Kalian lebarin aja dulu fotonya biar gampang editnya. Di titik bit yang kedua, tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit aja. Oke, lanjut di titik bit yang ketiga, tambahkan keyframe, fotonya perbesar lagi sedikit. Di titik bit yang keempat, tambahkan keyframe, fotonya perkecil sedikit aja. Di titik bit yang kelima, tambahkan keyframe, fotonya perkecil lagi sedikit. Oke, lanjut di titik bit yang keenam, tambahkan keyframe, fotonya perkecil lagi sedikit. Di titik bit yang ketujuh, tambahkan keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ke-8, tambahkan keyframe, fotonya perbesar lagi sedikit. Lanjut di titik bit yang terakhir atau di titik bit yang ke-9, tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-8 dan titik bit yang ke-9, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Samping kiri atau di tengah-tengahnya keyframe yang ada di tengah dengan keyframe yang ada di titik bit yang terakhir. Tambahkan keyframe, fotonya perbesar. Keyframe yang ada di titik bit yang terakhir kalian tekan. Fotonya perkecil, kembalikan ke ukuran semula. Keyframe yang ada di sebelah kiri kalian hapus aja. Nah, sekarang kembali lagi ke awalan foto yang pertama. Di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua, di tengah-tengahnya tambahkan grafik. Pilih yang keluar 1. Di antara titik bit yang kedua dan ketiga juga tambahkan grafik keluar 1. Kalian lakukan sampai akhir foto yang pertama. Kalian tambahkan grafik yang keluar 1. Kecuali yang di akhir ini ya. Yang di antara titik bit yang ke-8 dan ke-9 kan ada 2 bagian. Yang di samping kiri kalian tambahkan grafik, pilih yang keluar 1. Yang di samping kanan kalian tambahkan grafik, pilih yang masuk 1, kemudian checklist.
Nah, kalau udah, kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang pertama. Pilih efek video, pilih yang di bagian distorsi, pilih yang distorsi riak, kemudian checklist. Durasi efeknya kalian samakan dengan foto yang ada di atasnya. Klik sesuaikan, pertajam atur jadi 0, untuk kaburnya 0, ukurannya kalian atur jadi 10, untuk kecepatan kalian biarin aja, kemudian untuk intensitasnya atur jadi 0. Kemudian klik tanda checklist. Sebentar, klik lagi efek distorsi riaknya, lalu klik sesuaikan. Untuk putarnya kalian atur jadi 30. Kemudian checklist. Kembali lagi ke awalan foto yang pertama, pilih efek video, pilih di bagian pembukaan dan penutupan, pilih halo blur, kemudian checklist. Oke, lanjut, kalian bisa ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan satu foto, lalu klik tambah. Untuk durasi foto yang kedua ini, kalian panjangin aja sampai di titik bit yang ke-9. Hitungnya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian lebarin aja dulu, untuk fotonya bisa kalian perbesar sedikit melebihi layar. Di titik bit yang pertama tambahkan keyframe tetap, kalian tambahkan keyframe tetap sampai di titik bit yang ke-5 ya. Keyframe tetap itu artinya cuman ditambahin keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Oke, kalau udah sampai di titik bit yang ke-5, di titik bit yang ke-6 juga tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-5 dan 6, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Di samping kirinya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang ada di titik bit yang ke-6 kalian tekan. Fotonya perbesar sedikit. Oke, lanjut di titik bit yang ke-7 tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-6 dan titik bit yang ke-7, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di titik bit yang ke-7 kalian tekan, fotonya perbesar sedikit. Lanjut di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang terakhir, bentar aku pasin dulu. Tambahkan keyframe, fotonya perkecil, kembalikan ke ukuran semula. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin jedak jeduknya. Kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Jadi di sini aku mau bikin CC tipis tapi yang miring. Kalian perhatikan kezoomannya ya. Fotonya miringkan ke kanan 3 derajat, untuk kezoomannya kalian usahakan nggak berubah. Nah, keyframe yang ada di tengah ini, samping kiri dan kanannya tambahkan keyframe. Jadi totalnya keyframe yang ada di tengah ada 3 keyframe ya. Keyframe yang paling kiri, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Samping kiri tambahkan keyframe. Kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi. Kembali kiri, hapus. Keyframe yang tengah lewatin aja. Keyframe yang sebelah kanan, fotonya tarik ke atas, geser ke kiri. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi. Kembali kiri, hapus. Nah, kalau udah, garis warna putih ini kalian geser ke sebelah kanan, lewatin 1 keyframe. Tambahkan keyframe. Geser lagi ke kiri, lewatin 1 keyframe, tambahkan keyframe. Geser ke kiri, lewatin 1 keyframe, tambahkan keyframe. Geser ke kiri, lewatin 1 keyframe, tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di sebelah kanan hapus, lalu tambah lagi.
geser ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus lalu tambah lagi, geser lagi ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kanan, hapus, geser garis putihnya ini ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser lagi ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus. Nah, di titik bit yang selanjutnya caranya sama, kalian tinggal ulangin aja cara seperti tadi. Kalian lakukan sampai di titik bit yang ke-8. Nah, di sini aku ulangin sekali lagi ya caranya. Di antara titik bit yang kedua dan titik bit yang ketiga, di tengah-tengah kalian tambahkan keyframe. Fotonya miringkan ke kanan 3 derajat, kalian perhatikan kezoomannya ya. Usahakan untuk kezoomannya tidak berubah. Keyframe yang ada di tengah ini, samping kiri dan kanannya tambahkan keyframe. Jadi totalnya ada 3 keyframe yang ada di tengah. Keyframe yang paling kiri, fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Yang tengah lewatin keyframe yang kanan, fotonya tarik ke atas, geser ke kiri, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Nah, kalau udah garis putihnya ini kalian geser ke kanan, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser lagi ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe, geser lagi ke kiri, lewatin satu keyframe, tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus lalu tambah lagi, geser ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus lalu tambah lagi, geser ke kanan, lewatin satu keyframe, hapus lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus, geser ke kiri, lewatin satu keyframe, hapus. Nah, di titik bit yang selanjutnya caranya sama, kalian tinggal ulangin aja. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangin aja videonya yang tadi, dan ini aku percepat. Oke, kalau udah sampai di titik bit yang ke-8, di antara titik bit yang ke-8 dan titik bit yang ke-9, di tengah-tengahnya tambahkan satu keyframe. Di samping kanannya tambahkan keyframe. Keyframe yang ada di kanan, fotonya naikkan ke atas, geser ke kiri. Samping kanannya tambahkan 2 keyframe. Samping kiri juga tambahkan 2 keyframe. Keyframe yang paling kiri, samping kirinya tambahkan 1 keyframe. Kalian geser garis putihnya ini ke kanan, hapus, geser lagi ke kanan, lewatin 2 keyframe, hapus. Nah, untuk foto yang kedua ini udah jadi, kalian tinggal tekan foto yang kedua, kemudian kalian cari yang namanya menu salin. Untuk salinannya ini kalian tekan, kemudian kalian ganti dengan foto yang berbeda. Oke, lanjut ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping, pilih video, masukin mentahan video penutupnya, lalu klik tambah. Oke, sekarang kita play dulu hasilnya. Maaf, ini untuk efek distorsi riaknya kalian tekan, klik sesuaikan. Untuk putarnya kalian atur aja jadi 50. Untuk kecepatannya kalian perkecil aja jadi 5 atau 10. Atau kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau udah dirasa pas, klik tanda checklist.
Lanjut ke foto yang kedua di titik bit yang kedua. Tambahkan efek video, pilih di bagian pembukaan dan penutupan. Pilih yang kabur miring, kemudian checklist. Untuk durasinya pendekin aja sampai yang paling pendek. Penempatannya kalian taruh aja di tengah-tengah titik bit. Klik sesuaikan, kaburnya atur jadi 30. Kemudian checklist. Efek kabur miringnya ini kalian salin. Kalian taruh di setiap titik bit sampai akhir foto yang ketiga. Sebentar, kita play dulu. Nah, kecuali yang di titik bit yang kelima ya. Yang di titik bit kelima kalian lewatin aja, kalian lakukan sampai akhir foto yang ketiga. Oke, kalau udah sampai akhir foto yang ketiga, sekarang kembali lagi ke foto yang kedua. Di titik bit yang ketiga, tambahkan efek video, pilih yang di bagian lensa. Kalian pilih yang di bagian lensa, kemudian pilih yang cermin, lalu checklist. Untuk durasi efek cerminnya kalian pendekin aja sampai di titik bit yang keempat. Kemudian salin efek cerminnya, kalian taruh di foto yang ketiga. Di titik bit yang ketiga, durasinya sampai di titik bit yang keempat. Kalau udah, kembali lagi ke foto yang kedua. Di bawahnya efek cermin yang tadi, kalian bisa tambahkan efek video. Pilih yang di bagian next club, pilih yang khayalan 2. Kemudian checklist. Durasinya kalian panjangin aja sampai di bawahnya efek cermin yang ada di foto yang ketiga tadi ya. Nah, kalau udah, efek kabur miring yang ada di titik bit yang keempat ini tadi kalian salin. Kalian taruh di antara titik bit yang keempat dan titik bit yang kelima. Kalian taruh di bawahnya keyframe yang kedua ya. Foto yang kedua kalian tekan, kalian perhatikan keyframe yang di atas. Nah, ini kan keyframe yang kedua. Efek kabur miringnya kalian lurusin di bawahnya keyframe yang kedua ini. Kemudian klik efeknya, klik sesuaikan. Untuk putarnya atur jadi 50. Kemudian checklist, kalian salin lagi efek kabur miringnya, klik sesuaikan. Untuk kaburnya naikkan jadi 45. Kemudian checklist, salin lagi efek kabur miringnya, klik sesuaikan, kaburnya naikkan jadi 55. Kemudian checklist. Efek kabur miring yang ada di depan kalian salin, kalian taruh di antara titik bit yang kelima dan titik bit yang keenam. Di bawahnya keyframe yang kedua ini ya. Kemudian salin lagi efek kabur miringnya, klik sesuaikan, kaburnya naikkan jadi 45. Kemudian checklist, salin lagi, klik sesuaikan, kaburnya naikkan jadi 55. Kemudian checklist. Untuk efek kabur miringnya ini kalian salin lagi, kalian taruh di bawah foto yang ketiga. Untuk penempatannya sama seperti foto yang kedua tadi, dan ini aku percepat aja ya. Oke, kalau udah, sekarang kita play dulu hasilnya. Maaf, ini masih ada yang kurang. Kalian bisa pergi ke foto yang pertama di titik bit yang kedua dari titik bit yang terakhir. Nah, di sini tambahkan efek video, pilih yang di bagian next club, pilih kilat getaran, kemudian checklist. Untuk durasinya kalian sebentar, ini yang aku pendekin salah. Untuk efek
Kilat getarannya, durasinya kalian pendekin aja. Kalian ke atasin aja dulu ya untuk efeknya. Durasinya sampai di titik pit yang kedua di foto yang kedua. Lalu klik sesuaikan. Untuk kecepatannya kalian atur aja jadi 5. Kalian atur aja jadi 10 ya. Untuk intensitas 100, bersinar kalian atur jadi 30. Rentangnya kalian atur jadi 100, kemudian checklist. Oke, lanjut di antara foto yang kedua dan foto yang ketiga. Kalian lurusin aja garis warna putih ini di titik pit yang ke-8 di foto yang kedua. Tambahkan efek video. Pilih yang di bagian pembukaan dan penutupan, pilih yang zoom berlian, kemudian checklist. Untuk durasi efek zoom berliannya kalian pendekin aja sampai di titik pit yang ke-9. Kalian ke atasin ya untuk efeknya ini. Klik sesuaikan. Ukuran 100, intensitas 80, kecepatan 80. Horizontalnya kalian atur jadi 75, kemudian checklist. Kalian salin efek zoom berliannya, taruh di titik pit yang pertama di foto yang ketiga. Durasinya sampai di titik pit yang kedua. Klik sesuaikan, horizontalnya atur jadi 0, kemudian checklist. Nah, kalau udah sekarang kembali lagi ke awalan foto yang pertama, pilih efek video. Pilih yang di bagian lensa, pilih yang vignette, kemudian checklist, pilih objek, pilih semua video, kemudian checklist. Kalian kebawahin efek vignette-nya sampai keluar garis warna hijau. Untuk durasinya kalian panjangin aja sampai akhir soundnya. Nah oke, ini videonya udah jadi ya. Kita play dulu. Nah, kalian bisa langsung save aja videonya dengan cara klik yang tanda panah ke atas. Lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Apabila dari tutorial aku banyak kekurangan, aku minta maaf. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.